terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan yang Dia berikan dengan mati di atas kayu salib adalah bentuk kasih-Nya yang tak ternilai untuk setiap kita. Seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, amin. Hanya Tuhan yang dapat mengalahkan kematian dan memberikan kita hadiah terindah, yaitu kemenangan dan keselamatan, agar setiap orang dapat memuliakan namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan waktu yang kita miliki saat ini untuk merenungkan pengorbanan dan kasih Tuhan bagi setiap kita. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk datang memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Mari saudara semua, kita sungguh-sungguh menyiapkan segenap hati kita. Kita mau meninggikan namanya, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengucapkan rasa syukur kita atas pengorbanannya bagi setiap hidup kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
gerbangmu, hati kami Mari saudara semua angkat tanganmu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami mau pujian, nyanyian kemenangan, masuk ke gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja, Yesus Raja. Mari saudara, kita mau angkat satu pujian ini dengan penuh semangat. Sebab dia akan bangkit. Sebab Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Yes, Lord. Say yo. God is risen. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Sing it again. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Yes, Lord. Katakan, gerakanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi saudara. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Tuhan bangkit, bersoraklah. Tuhan bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Tuhan bangkit, bersoraklah. Tuhan bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Yes, Lord.
sudah menyediakan kesembuhan, kemenangan, dan kelepasan untuk setiap kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes, mari kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Yeah, yeah, yeah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, yes you are great. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yeah, yeah. Woo. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di
Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah cukup lama nggak ketemu dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap segala sesuatu sedang dalam kondisi baik dan juga dalam kondisi yang luar biasa. Saya percaya di tahun-tahun ini, khususnya di tahun 2021, Tuhan lagi punya sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah. Dan apapun yang terjadi dalam kondisi di waktu yang telah lewat, 1 tahun yang telah berlalu, kita masih percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54 sampai yang ke-58. Kalau Bapak Ibu sedang ada di rumah atau dimanapun tempat saudara berada, ada Alkitab di samping saudara. Saya mendorong untuk saudara ambil Alkitab dan buka Alkitab saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58. Firman Tuhan berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita sedang masuk di dalam minggu Paskah. Paskah yang menarik bagi orang Kristen bicara tentang Passover, sesuatu tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan yang menarik adalah ketika Paskah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, ada tulah yang ke-10 yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel, yaitu anak kematian anak sulung. Dan Alkitab dengan jelas mencatat ketika tulah itu mau terjadi, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, hendaklah engkau mengorbankan anak domba dan menaruh darah di atas bumbungan pintu di rumah setiap bangsa Israel, maka maut, Alkitab berkata, akan melewati. Saya suka kata melewati, karena ternyata di Paskah yang pertama ketika bangsa Israel merayakan, dan masih sampai dengan saat ini bangsa Israel masih merayakan Paskah dengan versi pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, maut cuma melewati. Jadi maut masih berkuasa di dalam kehidupan, dalam tanda kutip, orang Israel ketika itu. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maut masih memiliki taringnya, masih memiliki giginya, masih memiliki otoritasnya. Tapi yang menarik, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54 berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tema kita di Minggu Paskah ini adalah kemenangan Kristus mengalahkan dunia. Kalau ada orang di sebelah kanan kiri saudara, coba saudara bilang, Kristus menang mengalahkan dunia. Sekali lagi coba bilang, Kristus menang mengalahkan dunia. Paling enggak saudara mesti ngomong sama diri saudara sendiri dengan yakin dan berkata, Kristus menang mengalahkan dunia. Kemenangan Kristus mengalahkan dunia. Ini menjadi tema yang menarik karena pertanyaannya sekarang adalah, apa dampaknya buat kita ketika Kristus menang? Alkitab berkata, sia-sialah iman kita kalau Yesus Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, orang besar boleh banyak, para orang-orang dalam tanda kutip filsuf dunia juga banyak, yang memberikan ajaran juga banyak. Saya sering bilang, banyak orang-orang yang menciptakan agama yang baru. Tapi yang menarik dengan kekristenan adalah kekristenan percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan? Karena dia adalah orang, manusia 100%, Tuhan 100%, keilahiannya 100% di dalam dia. Dan Alkitab dengan jelas katakan dia bangkit dari antara orang mati. Nabi boleh banyak, tadi saya bilang rasul boleh banyak, pemuka agama boleh banyak, tapi juru selamat cuma Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dan itu yang menjadi iman dan percaya kita sebagai orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menarik di dalam ayat yang ke-54 berkata demikian. Dan yang sesudah dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genap firman Tuhan yang tertulis, maut
telah ditelan di dalam kemenangan. Di sini tema kita berkata kemenangan Kristus mengalahkan dunia. Jadi sebenarnya apa yang dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya, melalui kematiannya di atas kayu salib? Saya bilang kematian Kristus itu prank terbesarnya sorga. Jadi saya bilang kalau zaman sekarang anak muda bilang ini lagi ngeprank nih. Jadi saya bilang Yesus tuh lagi ngeprank. Ngeprank siapa? Ngeprank iblis. Karena iblis selalu berpikir bahwa ketika Yesus mati karya keselamatannya berakhir. Jadi iblis selalu mendorong, kalau kita lihat di dalam Injil, dari pertama kali perjalanan Yesus di dalam pelayanannya, bahkan dari sejak kelahiran Yesus, iblis selalu ingin mendahului untuk mematikan atau membinasakan karya keselamatan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana caranya? Herodes memerintahkan untuk anak di bawah umur 2 tahun semuanya dibunuh. Artinya dari awal kelahiran Yesus, ada cara iblis untuk menggagalkan lewat kematian. Yang menarik adalah ketika Yesus memulai pelayanannya di umur 30 tahun selama 3,5 tahun, Alkitab dengan jelas katakan, orang-orang mencari cara dan mencari alasan untuk bisa membunuh Yesus. Jadi iblis selalu berpikir bahwa kematian atau maut di atas kayu salib akan membinasakan atau akan menyelesaikan karya keselamatan bagi umat manusia. Makanya saya bilang Yesus itu ngeprank iblis luar biasa. Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib, waktu bangsa Israel memutuskan para imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi ketika itu berkata, salibkan dia. Kayaknya di neraka ada sorak-sorai yang bergembira karena mereka berpikir, neraka berpikir atau iblis berpikir ini bakal selesai, it's going to be over. Waktu Yesus membawa pikul kayu salib kemudian berjalan ke atas bukit Golgota, iblis berpikir, manusia juga mungkin berpikir karyanya selesai. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, ini yang menarik. Yesus berkata, it is finished, benar-benar selesai. Waktu Yesus berkata, it is finished, saya bilang iblis diprank luar biasa. Apa yang dikalahkan oleh kemenangan Kristus? Hal yang pertama adalah maut dikalahkan. Alkitab dengan jelas katakan, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hari ini sebagai orang percaya kita nggak takut mati. Kenapa? Karena kematian bagi kita adalah permulaan. Bagi orang percaya kita mati 1 kali, hidup 2 kali. Hidup di dalam kondisi jasmani sekarang bersama dengan Tuhan, kita mati secara jasmani. Tapi bukan mati secara jasmani saja, tapi mati di dalam dosa. Mati dalam perbuatan dosa kita. Kemudian kita hidup di dalam kekekalan. Oleh sebab itu saya sering bilang ada 3 kematian di atas kayu salib. Yang pertama mati di dalam dosa, seorang penjahat yang tidak bertobat, artinya dia tetap mati di dalam dosanya dia mati atas dosa. Ada orang yang di sebelah Tuhan Yesus dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau ada nanti datang sebagai Raja. Yesus berkata kepada dia, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia mati atas dosanya dia. Dan yang ketiga yang paling menarik, Yesus mati untuk dosa. Dia mati untuk setiap orang berdosa. Yesus menjadi kutuk dan menjadi dosa itu sendiri di atas kayu salib. Nah ini yang saya bilang, yang pertama Yesus, kemenangan Yesus adalah mengalahkan maut. Yesus mati, Alkitab dengan jelas di sini disampaikan ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Waktu Yesus mati mengalahkan maut di atas kayu salib, ini menarik nih. Kematian Yesus mematikan kuasa maut. Kan keren ya. Kematian Yesus, Jesus died to put death on the cross. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mematikan kuasa maut dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tadi saya bilang, kalau bagi orang Kristen jangan takut mati. Kita bersyukur ada mati. Kenapa saya bilang ada bersyukur ada mati? Coba bayangin kalau mati nggak ada. Mati nggak ada, cancer masih ada. Mati nggak ada, kemudian tua masih ada. Pak Efraim, apa salahnya jadi tua? Nggak salah jadi tua. Kalau tapi tua terus tapi nggak mati-mati, itu juga problem, Bu. Coba bayangkan kalau Nabi Adam masih hidup zaman sekarang, dia umur 6.000 tahun. Terus Ebenezer undang dia untuk khotbah, kita terbangin dia dari Israel nyampe di Jakarta. Saudara jemput di Halim Perdana Kusuma karena dia sewa pesawat pribadi misalnya. Kemudian saudara akan tunggu dia keluar di atas bandara dengan karpet merah, dengan spanduk dan luar biasa. Karena manusia pertama akan turun dan dia akan melayani bapak-bapak di dalam khotbah misalnya, khotbah Paskah misalnya. Saudara undang Nabi Adam yang sangat terkenal, begitu dia muncul kulitnya lebih renyah 3 kali daripada Kentucky Fried Chicken, saudara. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena tua masih ada, mati tidak ada. Saya tidak lagi
membuat lelucon tentang kematian? Enggak. Tapi kalau cancer ada, mati tidak ada. Sengsara, Pak. Kalau sakit penyakit masih ada, kematian tidak ada. Oh, jadi masalah. Tapi bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, kematian bukanlah akhir. Kematian adalah permulaan untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. So, saya belum bahas tentang mautnya dulu. Tapi saya mau bilang gini, waktu Yesus mati di atas salib, kemenangan yang pertama adalah kemenangan atas maut. Dan sengat maut adalah dosa. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, hari ini kita merayakan tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Dia bukan cuma mengalahkan maut, dia juga mengalahkan kuasa dosa di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Ingat, yang dia tebus bukan cuma dosa kita, tapi dia mengalahkan kuasa dosa. Apa yang saya maksud dengan kuasa dosa? Orang kadang-kala bilang, Pak Efraim, apa yang dimaksud dengan belenggu dosa? Saya mau katakan gini, kalau orang di penjara, kalau dia ada di dalam sebuah penjara, contoh di dalam sebuah lapas gitu, lembaga pemasyarakatan. Orang di dalam penjara masih bisa makan, orang di dalam penjara masih bisa tidur, orang di dalam penjara masih bisa beraktivitas. Dia tidak dikurung 24 jam, enggak, Pak. Di dalam sebuah fasilitas lembaga pemasyarakatan masih ada kehidupan di situ. Tetapi sebebas-bebasnya mereka di dalam, mereka bukan orang yang merdeka. Bisa ngikutin saya ya? Kalau bisa bilang amin, saudara. Jadi kuasa dosa adalah sama seperti kita hidup di dalam kebebasan, tapi tanpa menyadari bahwa kita sedang dalam terkurung. Di dalam kuasa apa? Di dalam kuasa dosa. Mohon maaf, ada orang yang sedang menunggu hukuman mati, tapi masih bisa hidup di dalam penjara. Dia tidak menyadari pada akhirnya, endingnya dia akan mendapat hukuman mati. Demikian juga dengan belenggu dosa. Waktu Yesus menebus kita dengan dosa, dia bukan cuma menebus dosa di dalam kehidupan kita. Karena gini, kalau dia jadi begini, maksud saya gini. Kalau saya punya utang, kemudian Yesus tebus nih utangnya saya, dia bikin lunas, kan gitu ya? Dia bikin lunas. Tapi yang dia buat, dia bukan cuma melunasi hutang saya, dia membebaskan saya dari belenggu hutang. Artinya apa? Saya punya kepastian hidup bersama dengan dia. Dan hutang tidak melilit saya lagi. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang saya mau sampaikan yang pertama. Kemenangannya atas apa? Kemenangannya atas maut. Sengat maut adalah apa? Sengat maut ada dosa. Waktu Yesus menang dan kemenangan Kristus mengalahkan dunia, dan dunia sedang hancur di dalam segala macam kegelapannya, Yesus sedang menang untuk membebaskan engkau dan saya dari belenggu dosa. Supaya apa? Loh, ini mesti menjadi imannya orang Kristen. Imannya orang Kristen, kita tidak dibawa hukum Taurat, kita tidak dibawa oleh dosa, tapi kita dibawa kasih karunia Tuhan. Ini sama kayak seseorang yang kemudian makanya saya bilang ketika orang percaya Yesus, Alkitab dengan jelas katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan nyampe ke situ nanti. Tapi orang yang dapat hukuman, dia akan keluar daripada penjara, lembaga pemasyarakatan, misalnya dia dijamin oleh seseorang untuk tidak melakukan sesuatu kejahatan lagi. Ini yang menarik dalam kehidupan manusia. Manusia itu pasti buat dosa. Setuju gak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saudara dan saya pasti buat dosa. Jadi kalau di dalam masa hukuman nih, orang selalu bilang gini, Pak, saya bebasin Anda hari ini, tapi tolong jangan buat kesalahan lagi ya, jangan buat pelanggaran, jangan buat melanggar hukum. Saudara sama saya pasti bilang, iya Pak. Tapi pada dasarnya engkau dan saya pasti melakukan itu. Akhirnya apa? Dunia nggak bakal, kalau dalam sisi hukum nih, maka ketika mau bebas, orang akan mulai berkata, tunggu dulu nih, saya nggak percaya sama orang ini kalau saya kasih bebas. Kenapa? Karena dia pasti melakukan kejahatan yang lain. Lalu adalah seorang penjamin. Penjamin ini berkata, saya yang garansi. Saya yang garansiin. Saya bikin pembebasan tapi saya yang jamin. Artinya apa? Kalau dia buat salah, saya yang tanggung, saya yang masuk. Lagi bisa ngikutin saya? Nah, Yesus bukan hanya menjamin untuk tidak masuk, tapi Yesus menjamin bahwa dia yang masuk dulu. Dia yang mati dulu, dia yang pergi ke alam maut, dia yang ngambil kuasa dan otoritasnya, kemudian bangkit pada hari yang ketiga yang nanti kita akan rayakan di hari Minggu, dan menyatakan bahwa segala kuasa ada di dalam tanganku, baik di surga maupun di bumi, baik yang hidup maupun yang mati. Artinya apa? Belenggunya dilepasin. Engkau dan saya bukan ada lagi di dalam sebuah lingkungan yang tertutup, tapi engkau dan saya sedang ada di dalam kebebasan. Engkau dan saya, Alkitab dan jelas kata, aku datang memberikan kamu hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kata hidup dan abundantly life itu dua hal yang saya suka di dalam Alkitab. Artinya apa? Saya bisa menikmati kebebasan dan kemerdekaan saya di dalam Kristus tentunya, bukan di luar Tuhan.
Ada orang bilang sama saya gini, saya nggak percaya Tuhan, nggak apa-apa dok, dia bilang gitu. Kenapa? Ya, saya kan juga nggak terjadi apapun. Ada 2 kolam, yang satu kolamnya penuh ikan hiu, yang satu enggak. Dia kolam ini ada tertulis dilarang berenang, dilarang berenang. Ada ikan hiu bisa mati, dilarang berenang. Kemudian apa yang dilakukan sama orang nyebur di dalam kolam itu. Saya mau tanya, sudah mati? Belum. Sudah mati? Belum Pak. Tapi pasti mati. Lagi ngerti maksud saya enggak? Demikian juga dengan dosa. Ketika engkau masuk di dalam kolam yang satu, engkau sedang masuk di dalam dosa, hidup di dalam dosa dan tidak percaya kepada Tuhan, engkau belum mati, tapi pasti mati. Makanya Alkitab pernah bilang, ini orang ditentukan untuk binasa. Bukan karena dia lagi ditetapin Tuhan, oh ini orang ini udah pada dasarnya mati. Enggak, tapi karena kehidupannya ada di kolam yang satu, makanya dia ditetapkan untuk binasa. Mau nggak mau, suka nggak suka, cepat atau lambat, dia pasti mati. Karena ikan bakal gigit dia, hiu bakal makan dia. Yang menarik adalah Yesus kasih sebuah jalan keluar. Yesus yang menjadi pagar pemisah. Yesus yang menjadi tukang kolam yang berdiri dan berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau you mau percaya kepada saya, aku akan sampai kepada kolam yang baru. Engkau keluar daripada kolam yang penuh kematian, masuk di dalam kolam yang penuh kehidupan. Itu analogi saya untuk orang yang berkata, it's okay. Saya hidup tapi tidak percaya Tuhan. It's okay, saya hidup tapi tidak beriman kepada Tuhan. Jadi, Pak, yang pertama, saya ulang. Kematian Kristus, kemenangan Kristus mengalahkan dunia adalah kemenangan Kristus akan maut. Salvation, keselamatan adalah sesuatu yang mesti jadi dasar iman kita. Alkitab bilang Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasarnya apa? Yesus mati di atas kayu salib menebus engkau dan saya. Yesus mati di atas kayu salib memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara sama saya untuk berjalan dalam kebebasan, bukan menjadi orang yang terikat, bukan menjadi hamba dosa, tetapi menjadi orang yang merdeka. Tadi saya bilang, kita bukan lagi orang yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan atau lembaga di lingkungan penjara yang masih bisa hidup, tapi tanpa dinyadari ada tembok di sekeliling. Tidak. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia menjadi pintu kebebasan untuk saudara dan saya untuk keluar, untuk bisa menikmati dan juga mengalami apa kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang merdeka. Alkitab berkata, kita bukan cuma menjadi orang merdeka, tapi kita menjadi anak yang bisa memanggil dia, iya Aba, iya Bapa. Yang kedua yang saya dapat di sini adalah apa yang kita dapatkan dari kemenangan Kristus akan dunia. Ini yang menarik. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Alkitab berkata, sudah selesai. Ada sebuah kata yang menarik, katanya sudah selesai. Yesus mati 2000 tahun yang lalu, berkata sudah selesai. Kita hidup di tahun 2021. Saya minta maaf, ada kondisi keluarga yang kena pandemi, ada kondisi keluarga yang usahanya kemudian jatuh bangun, ada engkau yang berkata sama saya, Efraim, saya mulai dari nol, ya kan? Saya kemarin ada di atas, terus begitu kena pandemi 1 tahun belakangan dari mulai Maret 2020 itu kayak terjun bebas Efraim. Itu kayak nyungsep, istilah kata orang bilang, ini nyungsep. Saya udah gak punya apa-apa, saya udah gak bisa bikin apa-apa. Yang menarik adalah 2021 tahun yang lalu Tuhan berkata, it is finished. Sudah selesai. Apa yang Tuhan maksudkan tentang sudah selesai? Hari ini engkau mesti taruh di dalam kehidupanmu, keadaan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Mesti tahu itu, keadaan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Apa kebenarannya? Yesus sudah tanggung 2000 tahun yang lalu. Apa kebenarannya? Yesus sudah selesaikan setiap permasalahan 2000 tahun yang lalu. Apa kebenarannya? Bahwa di dalam Tuhan, Alkitab berkata, Tuhanku menyediakan segala apa yang aku butuhkan dan perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu kebenarannya. Keadaan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Keadaan harus tunduk di dalam kebenarannya. Iblis hari-hari ini sedang menggoncang iman saudara dan iman saya, berkata, enggak mungkin. Iblis lagi bicara sama kehidupanmu berkata, come on, enggak mungkin usahamu bisa dibangun. Sudah 1 tahun, udah gak dapat apa-apa. Ruko udah tutup, jualan udah gak dapat. Coba lihat, dia bilang gitu. Mungkin kau sedang berkata sama saya, Efraim, pekerjaan saya sedang hilang nih. Saya sudah 9 bulan nganggur gitu kan. Saya sudah 9 bulan gak bisa terjadi apa-apa. Saya sudah 9 bulan coba ngelamar kanan, ngelamar kiri. Dan semua orang atau semua perusahaan berkata, kami sedang mengurangi karyawan kita.
Engkau mungkin berkata sama saya, usaha saya bukan cuma jatuh lagi Efraim. Saya buka rumah makan, saya buka tempat untuk makan, orang udah gak bisa datang. Orang-orang sudah gara-gara PSBB misalnya, bukan gara-gara PSBB tetapi gara-gara pandemi, kemudian adanya PSBB, orang sudah tidak datang ke ruko saya, ke tempat makan saya, ke restoran saya, ke rumah makan saya udah gak bisa survive. Itu keadaan saudara. Kebenaran harus mengalahkan keadaan, dan keadaan harus tunduk di atas kebenaran firman. Kebenaran firman berkata 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, "It is finished," sudah selesai. Dia tidak berkata ada lanjutan yang lagi. Enggak. Loh, dunia masih sibuk dengan segala macam dilemanya, dunia masih sibuk dengan segala macam keadaan, dunia masih sibuk dengan segala macam porak-porandanya, dunia masih sibuk dengan segala macam kegalauannya. Tapi untuk engkau dan saya yang pegang firman, engkau mesti berkata, itu udah selesai. Engkau mesti bilang sama diri saudara, sama keadaan saudara, itu sudah selesai. Loh, keadaannya belum. 10 orang kusta waktu ketemu Tuhan Yesus, dia berkata demikian, "Guru, kami mau tahir." Yesus berkata, "Pergilah kepada para imam." Yesus berkata, "Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Saudara, di perikop itu sangat menarik, karena kalau lihat orang-orang biasa melihat, kelihatannya Yesus sedang mengacuhkan sesuatu. Kelihatannya Yesus sedang mengabaikan 10 orang kusta. Tapi Alkitab kemudian dengan jelas berkata, waktu mereka di dalam perjalanan, tahulah mereka bahwa diri mereka sudah tahir. Alkitab tidak berkata bahwa mereka sudah sembuh, tapi Alkitab berkata dia tahir. Loh, bedanya di mana? Ini yang saya mau bilang, bedanya di mana? Kata sembuh itu cuma sembuh secara fisik, tapi belum tentu layak untuk beribadah. Lagi bisa ngerti maksud saya? Kalau saudara mau tahu, orang kusta itu dia bukan cuma butuh sembuh, tapi dia butuh tahir. Karena sembuh belum tentu tahir untuk layak ketemu Tuhan. Belum tentu layak untuk dia datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban sama seperti orang lain. Enggak. Tapi waktu Yesus berkata, "Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Di tengah jalan mereka bukan cuma sembuh, tapi mereka menjadi tahir. Artinya apa? Sembuh jasmani iya, kemudian dilayakkan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Oh, ini keren Pak. Ini keren namanya. Karena Yesus bukan cuma heal di outside-nya, tapi dia healing the inside. Dia izinkan orang itu layak ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi itu bukan yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah waktu Yesus berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Yesus berkata, "It is done." Udah dilaksanakan. Udah selesai. Kesembuhannya udah selesai. Walaupun saya nggak ngerti ya. Alkitab tidak jelaskan berapa jauh nih dari sejak Tuhan Yesus merintahkan untuk perlihatkan para imam ke Yerusalem, dia jaraknya seberapa jauh? Saya nggak ngerti. Apakah 10 kilo misalnya dia jalan? Lagi bisa nangkep maksud saya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi waktu Yesus nyuruh itu bukan cuma kayak dari Ebenezer ke depan misalnya, ke flyover misalnya, atau ke Jelambar depan. Mungkin, tapi bisa jadi kayak gitu. Mungkin dalam perjalanan, saya nggak tahu berapa kilo nih. 1 kilo kah, 2 kilo kah, 3 kilo kah, 4 kilo kah, 10 kilo kah, atau butuh 2 hari kah nyampe Yerusalem? Saya nggak tahu. Alkitab tidak menjelaskan secara detail berapa jaraknya. Tapi Alkitab dengan jelas katakan ketika mereka di dalam perjalanan. Artinya ada periode waktu yang mereka melihat keadaan mereka tetap sama. Sampai di sini bisa ngikutin ya. Keadaan mereka tetap sama. Tapi Tuhan Yesus sudah berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Kalau kalimat itu dijelaskan, Yesus sebenarnya sedang bilang gini, engkau sudah tahir. Karena hanya orang tahirlah yang bisa menghadap kepada para imam. Sampai di sini bisa ngikutin ya. Hanya orang tahir yang bisa menghadap kepada para imam. Kalau mereka belum yakin tahir, mereka belum boleh menghadap kepada para imam. Karena imamlah yang menentukan tahir atau tidaknya orang kusta tersebut. Jadi waktu Yesus berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam," Yesus sedang memerintahkan atau sebuah kebenaran keluar dari mulut Yesus dan berkata, "You are being healed." Engkau telah disembuhkan, engkau telah ditahirkan. Tapi di dalam perjalanan, saya nggak tahu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, si orang kusta masih mengalami keadaannya dia. Masih mengalami keadaan kustanya dia. Tapi itu tidak menggagalkan kebenaran yang keluar dari mulut Yesus. Hari ini izinkan saya mau sampaikan. Saya bukan seorang motivator. Tapi ada orang bilang, "Pak Efraim itu kan
Itu kan Bapak. Hari ini saya mau bilang gini, jadi sesuai dengan imanmu. Oke? Saya lagi nggak mau berdebat mengenai firman, saya cuma bilang gini, jadi sesuai dengan imanmu. Kalau engkau percaya tahun ini menjadi tahun pemulihan dan Tuhan sanggup merubah engkau menjadi lebih baik, Tuhan sanggup memulihkan usahamu, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu, Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu dalam kehidupanmu, jadi sesuai dengan imanmu. Pak, Bu, jangan berhenti. Karena Tuhan 2000 tahun yang lalu berkata, it is finished. Keadaan saudara harus tunduk atas kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu Yesus mengalahkan dia menang di atas kayu salib dan dia mengalahkan dunia. Yang dia kalahkan adalah keadaan dunia saat ini. Dengan apa dia mengalahkan keadaan dunia saat ini? Dengan kebenaran yang dia berkata, it is finished. Hari ini engkau dan saya masih mengalaminya. Tapi itu tidak merubah status saudara menjadi orang-orang yang menang. Menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Hari ini engkau mesti berjalan dan berkata, Tuhan, saya mau berjalan di dalam kebenaran, bukan di dalam keadaan saya. Tuhan, saya mau berjalan di dalam kelimpahan yang engkau berikan. Walaupun keadaan mata saya tidak melihat kelimpahan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik. Satu kali Elia disuruh pergi ke tempat yang namanya Sarfat. Ke seorang janda yang namanya seorang janda di Sarfat. Perginya Elia dari tepi sungai Kerit ke Sarfat aja itu sudah menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Kalau saudara gali sedikit Alkitab, maka engkau lihat waktu itu Elia sedang bermusuhan dengan Ahab. Ahab punya istri namanya Isabel. Isabel itu adalah anak daripada Raja Edom. Sarfat itu masuk dari wilayah Edom. Artinya apa? Tuhan lagi suruh Elia itu pergi ke tempat musuh. Sampai di sini bisa ngikutin saya ya. Jadi Elia tuh lagi Tuhan suruh pergi ke tempat musuh. Elia lagi Tuhan suruh pergi ke tempat musuh. Ini menarik nih. Dari udah perginya aja udah jadi celaka gitu loh. Tapi Elia mau taat, Elia mau ikut. Sampai di pintu gerbang kota, di situ ada seorang janda yang punya seorang anak dan berkata kepada anak itu, "Nah, hari ini kita akan bikin roti, kemudian kita sama-sama mati. It is over." Bagi dia itu udah selesai. Bagi dia itu udah done, udah selesai. Tapi yang menarik, Elia berkata kepada janda itu, buatkan aku dulu. Dia bilang gitu. Buatkan aku dulu, dia bilang. Kasih buat aku dulu. Si janda sampai meyakinkan Elia dan berkata, Tuhan, dia bilang gitu, saya nggak punya apa-apa lagi, dia bilang gitu. Saya cuma punya segenggam tepung sama sedikit minyak dalam buli-buli. Abis itu kami mau bikin roti, abis itu kami mau mati. Dia udah menjelaskan kepada Elia bahwa kita udah finish, kita udah selesai. Selesainya si janda dengan selesainya Elia itu dua hal yang berbeda. Janda berkata, it is finished for me, gitu loh. It is finished for me. Elia berkata, iya saya tahu, it is finished. Elia juga bilang, iya saya tahu, udah habis. You udah gak punya apa-apa. Tapi Elia berkata gini, tolong buatkan aku dulu, dia bilang gitu. Dia bilang apa? Buatkan aku terlebih dahulu. Engkau akan lihat bahwa tepungmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah berkurang sampai Tuhan mencurahkan hujan di atas bumi ini. Pak, waktu Elia ngomong kayak gitu, itu minyak dan tepungnya masih tetap ukurannya. Lagi bisa ngikutin saya gak sih ya? Mudah-mudahan masih bisa nih. Jadi waktu Elia ngomong kayak gitu, belum terjadi perubahan nih. Sama minyak, sama tepung itu. Belum terjadi perubahan. Tapi yang menarik apa yang terjadi? Si wanita itu, si janda itu percaya akan kebenaran yang disampaikan Elia. Melebihi keadaannya dia. Ini minyak sama tepungnya itu Pak. Itu bukan gak habis 1 minggu atau 2 hari. Ini gak habis 3,5 tahun. Jadi hari ini saya mau bilang sama saudara. Hari ini dengar baik-baik. Keadaanmu tidak bisa membatasi kebenaran yang Tuhan sudah beri. Finishnya si janda dengan finish selesainya si janda. Habisnya si janda dengan habisnya Elia itu dua hal yang berbeda. Habisnya si janda dia bilang, Pak ini udah habis-habisan. Elia berkata, enggak apa-apa habis-habisan. Buatin dulu. Karena ada kebenaran yang dia mau sampaikan dalam kehidupan si janda tersebut. Hari ini kondisimu seperti apa? Saya mau sampaikan. Kemenangan Kristus mengalahkan dunia. Dan dia mengalahkan keadaan saudara dan juga mengalahkan keadaan saya. Keadaanmu tidak menang. Engkau mesti bangkit daripada kondisimu saat ini. Engkau mesti bangkit dalam kondisi dan keterpurukanmu. Engkau mesti bangkit dalam imanmu. Engkau mesti bangkit dari ketidakpercayaan dan berkata, keadaanku kalah. Aku sudah menang. Aku sudah selesai. Yesus sudah berkata, it is finished. Ingat, Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kalau saya ngomong, iblis nggak takut. Tapi hari ini kalau iblis mendapat saudara berkata sama dia, bro, jangan bilang bro juga sama iblis. Kacau juga saudara. Saudara bilang, iblis dengar baik-baik. Bukan saya yang ngomong udah selesai. Tapi Yesus yang ngomong udah selesai. Artinya apa? Engkau tidak punya kuasa lagi atas keadaan saya hari ini. Bapak Ibu nih kasih Tuhan.
Izinkan hari ini kebenaran menguasai engkau. Dan kau jalan dalam kemenangan yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan saudara. Yang ketiga yang menarik, Alkitab dengan jelas katakan, saya mau sampai di sini. Apa yang terjadi sama kita? Alkitab berkata apa yang kita alami. Tadi yang pertama, kita kemenangan Kristus adalah mengalahkan dunia. Dia menang atas maut, dan dia menang atas belenggu dosa, sehingga saudara dan saya tidak lagi terkekang dan tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa, tapi hidup di atas kasih karunia, di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Ketika engkau keluar dari sana, masih bisa gak kita berbuat dosa? Masih. Tapi dia tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Lagi dapat maksud saya nggak? Hari-hari ini kan bangsa ini sedang, saya mundur sedikit ya. Hari ini bangsa ini sedang lagi sibuk dengan vaksin ya. Saya berharap saudara dan rekan-rekan di keluarga dimanapun tempat saudara berada mengikuti program pemerintah untuk lakukan vaksin ini. Ini yang menarik dari vaksin adalah apakah saudara masih bisa kena COVID? Jawabannya masih. Tapi COVID itu tidak berkuasa lagi dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena vaksin itu sudah ditaruh di dalam kehidupan saudara menjadi antibodi, menjadi imun, menjadi bakteri yang melawan. Sampai sini bisa ngerti ya? Dosa udah tidak berkuasa lagi. Bisa nggak dia nyolek-nyolek kehidupan kita? Bisa. Bisa nggak engkau jatuh di dalam dosa? Bisa. Tapi dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan saudara. Sampai di sini bisa dapat. Yang kedua, kemenangan Kristus adalah kemenangan atas keadaan dunia, atas kondisi dan keadaan saudara. Sekali lagi, keadaan saudara mesti tunduk akan kebenaran. Kebenarannya apa? Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Hari ini bangkit dari segala keterpurukan saudara. Nah yang ketiga menarik. Karena kemenangan Kristus mengalahkan dunia. Kenapa mengalahkan dunia? Ini yang menarik nih. Di dalam doa Bapa kami Tuhan ajarkan gini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang menarik adalah Tuhan berkata, Thy kingdom come, thy will be done. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Loh, kerajaan Tuhan ada di bumi, kerajaanmu datang di bumi sama seperti di sorga. Ada perpindahan teritorial antara sorga dengan dunia. Saudara masih belum menangkap sama saya, izinkan saya jelasin secara perlahan-lahan. Dunia sedang dikuasai dengan segala macam kejahatannya. Ada dua teritori yang berbeda antara surga dan dunia. Dunia penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebobrokan, penuh dengan segala masalah, penuh dengan segala sesuatu, penuh dengan kondisi yang gak enak. Tapi di satu sisi Tuhan Yesus berkata, Thy kingdom come, datang kerajaanmu. Waktu Yesus belum mati di atas kayu salib, ini belum bisa terjadi. Kenapa? Karena kuasanya belum direbut atas dunia. Dunia masih diserahkan kepada kegelapan, dunia masih diserahkan kepada iblis. Dunia masih diserahkan dengan segala macam tipu daya. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia menang atas dunia, mengalahkan dunia. Perhatikan baik-baik. Sorga punya otoritas untuk ada di dalam dunia. Loh, kok gitu? Iya, ini kayak kita mau punya lahan di tengah-tengah komplek musuh. Ngerti maksud saya? Di tengah-tengah komplek musuh, hari-hari ini kerajaan sorga bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Itu kemenangannya. Karena kerajaan sorga bukan bicara tentang makanan dan minuman. Kerajaan sorga bicara tentang kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Waktu kerajaan sorga ada, kehidupanmu ada di dalam kebenaran Tuhan. Waktu sorga ada, engkau penuh dengan sukacita. Satu kali saya ketemu sama orang. Ya, menarik ini. Ini orang, saya punya kesaksian, saya punya teman. Ya, teman saya ini kena kanker usus. Dia kena kanker usus. Dia bilang gini, Pak Efraim, saya ini kena kanker usus, kemudian dirawat di Penang, Malaysia. Terus waktu itu dia bilang sama saya, waktu itu saya udah nggak tahu mesti ngapain Pak. Yang saya takut adalah kemo, dia bilang. Yang saya takut adalah kemo. Jadi saya doa, saya udah cemas. Saya nggak tahu mesti ngapain. Saya cemas sekali, dia bilang gitu. Cemas sekali. Sampai satu titik. Dia berdoa sama Tuhan dan berkata, Tuhan, udah terserah engkau lah. Terserah Tuhan aja. Kalau saya mesti kemo, kalau saya mesti, mohon maaf, meninggal, kalau saya mesti mati dalam kematian sakit penyakit saya, whatever, terserah Tuhan. Dia bilang, saya let go and let God. Saya lepasin dan saya izinkan Tuhan terjadi. Dia bilang sama saya gini, pada saat itu juga, tiba-tiba, nggak ngerti kayak gimana, ketakutannya hilang. Dia bilang sama saya, Pak, saya bingung Pak, takutnya hilang Pak. Takutnya kemana? Nggak tahu kemana. Takutnya hilang. Yang ada apa? Damai sejahtera. Ini menarik loh. Adanya apa? Damai sejahtera. Saya ketemu teman-teman dalam kondisi yang gak enak.
Ada beberapa rekan-rekan yang kondisinya nggak enak. Udah kena sakit, kemudian kena kasus perdata. Kena konflik antara keluarga, dia dengan adik ipar, ya kan? Kemudian mereka kasus perdata, kalah perdatanya di persidangan. Jadi dari mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian kasasi, kemudian kalah kasusnya. Pada saat dia sedang bicara sama saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sedang kena 2 kasus. Yang pertama kena kasus pidana, kena tuntutan 4 tahun penjara. Yang kedua kena kasus perdata yang kalah. Kalahnya 8 miliar. Dia punya rumah, saya lagi mau bicara, saya kesaksian nih, saya penting banget. Dia punya rumah 12 miliar dilelang, saudara. Jadi waktu dia lagi ngomong sama saya, itu sedang dilelang. Saudara bisa bayangin, waktu dia ngomong sama saya, dia sedang dilelang, kondisinya lagi dilelang. Bahkan telah dilelang, sudah laku. Dari harga 12 miliar, rumahnya laku dilelang harga 5 miliar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi artinya waktu dia lagi ngomong sama saya, itu istri dan anak-anaknya udah lagi gak punya rumah. Dia ngomong sama saya, ngobrol sama saya, cerita sama saya, curhat sama saya. Terus kami bertiga duduk ngobrol. Kami ketawa luar biasa. Kami ngobrol tentang firman. Saya bawa mereka untuk ngobrol tentang firman. Kami ketawa. Kami bicara tentang iman. Kami ketawa. Saya bilang gini, ini orang kalau ngeliatin kita kayak orang gila ya. Saya bilang gitu. Kenapa? Orang ngeliatin kita, lu gila lu. Kenapa? Udah kena, jatuh tertimpa tangga. Tapi bisa ketawa-ketawa. Saya bilang sama mereka gitu. Pak, itulah namanya sukacita sorga. Lagi ngerti maksud saya enggak? Itu namanya sukacita surga. Itu yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang menguasai hati dan pikiran saudara. Waktu engkau kasih sama Tuhan, kekhawatiranmu hilang. Waktu engkau kasih sama Tuhan, ketakutanmu hilang. Waktu engkau kasih sama Tuhan, surga datang dalam kehidupan saudara. Dia udah punya otoritas untuk taruh patok tanahnya di dalam rumah saudara. Waktu dia taruh patok tanahnya di dalam rumah saudara, dunia lagi lihat begini, ini sarang musuh, ada kafling sorga. Lagi ngerti maksud saya nggak? Ini dunianya musuh, lahannya musuh, tapi ada kafling sorga di dalamnya. Waktu Kristus mengalahkan dunia, dia mengambil otoritas atas teritorial di dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk dia bisa mendatangkan sorga dalam kehidupanmu. Saya senang kata sorga. Artinya apa? Sorga itu bukan cuma bicara tentang kita doang, tapi sorga bicara tentang environment. Saudara mesti bilang dengan iman, lingkungan saya adalah lingkungan sorga. Saudara mesti bilang dengan iman, rumah saya adalah rumah sorga. Saudara mesti bilang, ruko saya, Pak Efraim, ruko saya tapi udah sepi banget nih. Saudara mesti bilang, ruko saya adalah ruko sorga. Kenapa? Karena di situ ada sukacita yang melampaui segala akal. Sukacita sorga. Di situ akan ada damai sejahtera yang saudara nggak ngerti, yang akan memenuhi hati dan pikiran saudara. Saudara akan lihat, buktikan ucapan saya. Saudara akan lihat uang saudara nggak ada, gaji saudara nggak masuk, dan segala sesuatu nggak ada. Tapi engkau akan penuh damai. Karena engkau tahu satu hal, Yesus sudah menang mengalahkan keadaan saudara, dan Yesus sudah mengalahkan dunia. Saya sungguh berdoa saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika engkau tahu apa yang Yesus menang, apa yang Yesus kalahkan di dalam dunia ini, engkau akan bangkit dari iman. Engkau akan bangkit di dalam iman saudara. Engkau akan bangkit dari keadaan saudara. Engkau akan mulai berjalan dan berkata, aku ini anak Allah. Aku ini anak Tuhan. Aku ini warga kerajaan surga. Aku ini anak Tuhan. Tuhan berkuasa dalam kehidupan saya. Tuhan yang menyediakan. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang aku pernah pikirkan dan doakan. Engkau mesti perkatakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara. Dan engkau lihat, sorga bukan lagi menjadi teritorial yang tidak bisa dicapai, tapi sorga menjadi teritorial yang ada di dalam lingkungan saudara, di dalam keadaan saudara, di dalam rumah saudara, di dalam usaha saudara. Apa yang mesti saudara lakukan? Ini yang menarik. Di dalam 1 Korintus pasal 15, saya pengen balik ke sini singkat saja. Dia bilang gini, karena ayat yang ke-54, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini saya mesti jelasin sedikit pelan-pelan ya. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dia bilang gini ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan. Oh, ini jadi menarik kata ini. Karena dia bilang gini, yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Orang selalu bilang, ya berarti tubuh dong Efraim. Betul. Terus dia bilang gini, yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Kata di dalam 1 Korintus pasal 15 adalah mengenakan, put on. Mengenakan yang tidak dapat binasa. Artinya sebenarnya yang binasa masih ada. Sampai di sini bisa ngikutin saya. Oleh sebab itu, kebangkitan itu adalah kebangkitan di dalam Kristus. Bukan kebangkitan di luar Kristus. You mesti ada di dalam Kristus. Tidak bisa di luar Kristus. Mudah-mudahan saudara bisa paham maksud saya yang satu ini. Artinya apa? Engkau cuma bisa menang ketika engkau di dalam Kristus, bukan di luar Kristus.
Karena yang dapat, roh itu tidak dapat binasa. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa. Bahasa Inggrisnya perish, bukan death, bukan over. Perish itu benar-benar hilang, Pak, benar-benar binasa. Roh bisa binasa? Bisa. Tapi ada sesuatu yang gak bisa binasa. Rohnya siapa? Roh Tuhan. Rohnya siapa? Rohnya Yesus. Itu yang tidak dapat binasa. Dia the creator, dia sang pencipta. Alkitab berkata yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Baru ketika kita mengenakan yang tidak dapat binasa, kita bisa ngomong, maut di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa, tapi syukur. Alkitab berkata di sini, ayat yang ke-57. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. It's not because of you, but it's because of Christ. Engkau mau menang? Kenakan Kristus di dalam kehidupanmu. Secara cepat. Cintai dia. Gimana caranya? Efraim, saya mesti hidup di dalam Tuhan. Sebelum hidup di dalam Tuhan, kasihi Tuhanmu. Alkitab berkata, kasihi Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Ada orang bilang gini sama saya, tapi Pak, saya masih punya kekhawatiran. Saya nggak bisa mencintai Tuhan dengan segenap. Kata segenap dari bahasa aslinya namanya holos. Sangat menarik kata holos. Kata holos itu sepenuhnya. Kata holos itu seutuhnya. Saya minta maaf, saya punya handphone di sini. Kalau saya mau terima sesuatu, itu terima seutuhnya dan sepenuhnya. Maksudnya apa? Kalau di sini ada retak, maka dia mesti terima sepenuhnya. Lagi dapat maksud saya nggak? Ada orang bilang gini, saya nggak bisa ini firman Tuhan terlalu sulit untuk saya buat. Kenapa? Karena saya mesti mengasihi Tuhan dengan segenap. Kata segenap itu kadangkala kebalik. Orang cuma ngasih yang dia percaya. Padahal di dalam kehidupannya ada keraguan-raguan. Lagi bisa nangkap maksud saya nggak sih ya? Mudah-mudahan bisa nih Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun tempat Anda berada. Anda selalu berkata, saya nggak bisa ngikutin perintah itu. Kenapa? Karena saya masih ragu-ragu. Justru cintai Tuhan dalam keraguanmu. Karena itu namanya sepenuh. Sampai di sini ngerti maksudnya? Dalam sepenuh. Artinya apa? Kekuranganmu engkau cintai Tuhan. Efraim, saya masih nggak percaya. Satu kali ada seorang datang sama saya berkata demikian. Saya belum beriman sama Tuhan, dia bilang gitu. Kenapa? Tapi saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya bilang sama dia, itu cukup. Dia mau ngasih terus berkata apa? Saya bilang itu cukup. Itu cukup. Mengasihi Tuhan dengan cukup percaya kayak gitu, itu cukup. Untuk dia ya, jangan saudara terus bilang sama saya, Efraim ngajarin itu cukup. Enggak juga. Saya bilang sama dia, it's enough. Kenapa? Karena cukup. Alkitab begini, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena justru di dalam kelemahanmu nyata kuasaku. Tuhan mau bilang gini, kata cukup artinya, ini saya lompat sedikit nih. Kenapa saya bilang mengasihi seperti itu cukup? Karena Tuhan, kalau ini 100%, kemudian engkau berkata, saya cuma percayanya 25%, 75% enggak percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, enggak susah. Kasihi dengan 100%, walaupun di 75%-nya engkau enggak percaya. Yang penting sekarang engkau mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Sepenuhnya itu bisa bicara tentang ada 10% keraguan-raguan, 20% patah arang, ada 30% saudara nggak percaya. Jangan berkata, waktu saya masih nggak percaya, saya nggak bisa mengasihi Tuhan. Justru dalam kondisi yang nggak balance, dalam kondisi yang nggak seimbang, justru dalam kondisi yang engkau nggak percaya, engkau mengasihi Tuhan. Ada pemain saya bilang begini sama saya, Kak, saya nggak sehat. Nggak sehat kenapa? Iya nih, rada meriang. Saya bilang sama dia, main paling maksimal. Tapi dia bilang, saya meriang. Iya, saya pengen maksimalmu dalam meriangmu. Lagi ngerti maksud saya enggak? Saya pengen engkau main maksimal dalam kondisi yang meriang. Saya tahu kondisinya cuma 70%. Tapi saya minta 100% yang 70% itu. Percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Engkau berkata, aku nggak punya, hati saya itu bimbang. Kasih Tuhan waktu engkau bimbang. Tuhan gak bakal ngasih sebuah perintah yang kita tidak bisa jalanin. Tuhan ngasih perintah sesuatu yang engkau dan saya bisa lakukan. Kasih Tuhan walaupun engkau bimbang. Pak, pikiran saya itu kalut, Pak. Pak, pikiran saya masih berpikir tentang ABCD, Pak. Pak, pikiran saya masih setengah gak percaya. Dengan setengah yang gak percaya engkau kasih Tuhan. Pak, saya gak bisa ngangkat kekuatan. Gak apa-apa. Dengan kekuatanmu yang ada. Engkau cuma bisa mohon maaf. Kalau saudara nge-gym nih, saudara cuma bisa ngangkat barbel yang 10 kilo. Tuhan nggak bilang gini, ambil yang 20 kilo, karena 20 kilo itu yang paling penuh. Enggak, Tuhan bilang dengan yang 10 kilo engkau mengasihi Tuhan. Karena itu namanya segenap, dengan sepenuh. Loh, khawatir?
ketakutan, galau, dan segala macam, tenang. Waktu engkau mengasihi Tuhan dengan kondisi dan keadaan, Tuhan yang akan bereskan 10% ketakutanmu, Tuhan yang akan bereskan 20% kekhawatiranmu, Tuhan yang akan bereskan 50% kegalauanmu, Tuhan yang akan bereskan. Supaya apa? Justru dalam kelemahanmu lah nyata kuasa Tuhan. Alkitab mau bilang gini, waktu Tuhan ngomong sama Paulus, cukup kasih karuniaku. Dia gak berkata, jangan minta lagi ya, saya cuma ngasih segini. Enggak, artinya begini. Waktu Tuhan ngomong, cukup kasih karuniaku. Tuhan bilang gini, ini, misalnya ini air segelas. Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku. Tuhan yang ngomong gini, air segelas ini akan cukup mengatasi apapun dalam kehidupan. Saudara bisa ngerti maksud saya ya? Dia gak bilang gini, udah ya jangan pernah minta-minta ya, ini gua kasih segelas doang. Enggak. Alkitab dengan jelas katakan cukup kasih karuniaku. Artinya apa? Apa yang Tuhan kasih cukup untuk mengatasi keadaanmu dan kondisimu saat ini. Cukup kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kasihi Tuhan Allahmu. Seorang wanita dari Sirofenisia datang sama Tuhan bilang gini, Tuhan anakku sakit. Tuhan Yesus ngomong gini, mohon maaf ya, roti yang buat anak gak pantas dikasih sama anjing. Tahu gak wanitanya bilang apa? Dia bilang gini, betul Tuhan, tapi anjing makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Si wanita lagi pengen bilang gini, remah-remahnya pun cukup buat nyembuhin anakku. Ngerti maksud saya? Dia gak butuh roti yang penuh. Dia cukup butuh remah-remahnya saja. Remah-remahnya juga enough Tuhan. Hari ini, kasih Tuhan dengan segenap hati saudara. Saya tahu engkau sedang takut. Saya tahu engkau sedang khawatir. Saya tahu engkau sedang lagi galau. Saya tahu kondisi tahun ini masih dalam tanda tanya. Tapi kasihi Tuhan dengan kondisimu saat ini. Dan izinkan dia bekerja dalam kehidupanmu. Saya mau tutup yang terakhir ya. Yang pertama engkau jalani dengan mengasihi Tuhan. Yang kedua, engkau mengasihi Tuhan dulu. Yang ketiga, tinggal di dalam dia. Abide in him. Mengasihi Tuhan. Itu orang yang mencintai seseorang. Mesti hidup bersama dengan orang itu. Saya bukan lagi mengajari saudara yang sedang berumah tangga, tapi engkau tidak akan mengasihi kalau tidak berjalan bersama-sama dan tidak tinggal diam. Kenapa engkau butuh tinggal diam di dalam Tuhan? Kenapa engkau butuh tinggal diam di dalam dia? Karena dia akan mengajarkan engkau apa yang harus engkau lakukan. Tadi saya bilang, orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti segala perintah-perintahnya. Betul dong ya? Orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti segala perintah-perintahnya. Orang yang tinggal dengan Tuhan akan melihat segala kebaikan Tuhan. Saya mau tutup begini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak pernah ada kata terlambat dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Ingat baik-baik itu. Waktu Kaleb umur 40 tahun, ya. Kaleb mau masuk Yeriko. Kaleb dan Yosua disuruh Musa untuk mengintai Yeriko. Umurnya itu sekitar 40 tahun. Nah, waktu mereka berdua masuk Yeriko, mereka bersama dengan 12 orang pengintai lainnya. Saudara tahu apa yang terjadi setelah 40 hari mereka di Yeriko melihat tanah Kanaan. 12-12-nya pulang dan ketemu Musa dan mereka menyampaikan laporan tentang apa yang terjadi. Saudara tahu 10 orang berkata hal yang tidak baik. Kaleb berkata hal yang baik. Izinin saya ngomong kayak gini. Kaleb itu nggak masuk tanah Kanaan karena 10 orang. Lagi dapat maksud saya. Itu bukan salahnya dia. Salahnya 10 orang dia nggak masuk tanah Kanaan. Ngerti maksud saya? Kebangkrutan saudara, kebobrokan saudara, mungkin hari ini itu bukan salah saya, itu keadaan, itu orang lain yang bikin. 40 tahun, waktu dia masih berumur 40 tahun, dia tidak masuk tanah Kanaan karena orang lain. 40 tahun kemudian, Alkitab berkata, umurku 85 tahun sekarang, dia bilang gitu. Tapi saya nggak mau lupa akan janji yang Tuhan kasih. Saya pengen minta Hebron, dia bilang begitu. Artinya apa? Kalebnya percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun 40 tahun sudah lewat. Sampai di sini bisa ngerti maksud saya? 40 tahun sudah lewat. Janjinya tetap ada. Pak, janji Tuhan, saya tahu keadaan saat ini itu bukan karena salah saudara. Tapi saya tahu ini karena kondisi dan akibat daripada keadaan yang ada. Tapi ingat baik-baik, janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan saudara. Tidak pernah terlambat. Tinggal di dalam dia dan engkau akan mengetahui kemurahan dan kebaikan dia. Firman Tuhan Daud berkata, aku mau tinggal di dalam rumahmu dan menikmati segala kebaikanmu. Abide in him. Cari hadirat Tuhan. Hari-hari ini engkau butuh hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan itu. Tinggal di dalam suasana sorga. Ketika engkau ragu-ragu, cepat ambil waktu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Dan engkau akan lihat apa yang Tuhan janjikan. Tidak pernah terlambat dalam kehidupanmu. Boleh satu lagi perumpamaan saya mau sampaikan sama saudara. Satu kali Tuhan Yesus bilang gini di dalam pernikahan di Kana. Mohon maaf, saya sangat cepat sekali bahas yang satu ini. Waktu Tuhan Yesus ada di pernikahan di Kana, ya, Maria datang kepada Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang kedua berkata gini, Yesus, anggur habis.
Yesus berkata kepada Maria, mau apakah engkau ibu? Waktuku belum tiba. Maria tidak ngomong ABCD maksa Yesus segala macam. Maria cuma mengatakan keadaannya kepada Yesus. Sampai di sini bisa ngerti maksud saya? Maria cuma mengatakan keadaan. Maria tidak pernah nyuruh Yesus untuk ciptaan anggur. Enggak. Maria cuma ngomong keadaannya sama Yesus. Yesus, anggur habis. Maria nggak datang sama Yesus bilang, Yesus tolong bikin anggur dong. Enggak. Maria bilang, Yesus anggur habis. Sampai di sini paham? Hari ini kasih tahu keadaan sama Tuhan. Kalau engkau tinggal sama dia, maka engkau tahu apa yang dia sanggup perbuat dalam kehidupan saudara. Kasih tahu keadaan. Yang berikutnya menarik. Apa yang menarik? Tuhan Yesus bilang gini sama pelayan, singkat cerita kita tahu cerita ini. Anggur yang terbaik muncul. Betul ya? Alkitab berkata, si pemimpin pesta berkata, harusnya yang terbaik engkau kasih duluan. Kemudian baru yang gak baik datang belakangan. Tapi engkau kebalik. Yang terbaik engkau siapkan di kesudahan, bahkan pada akhirnya. Saya mau bilang gini, yang baik mesti selesai, yang baik mesti habis, supaya yang terbaik datang dalam kehidupan saudara. Halo, hari ini tinggal di dalam dia, dan engkau akan lihat yang terbaik sedang Tuhan buat dalam kehidupan saudara. Yang baik Efraim, yang baik habis, enggak apa-apa. Justru yang baik habis. Kasih tahu keadaan saudara sama Tuhan. Tuhan, habis Tuhan. Tapi jangan batasin dia. Karena dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dan jauh lebih besar apa yang pernah kau pikirkan dan doakan. Saya mau tutup. Yesus menang atas 3 hal. Dia menang atas dosa. Dia menang atas maut. Dan membuat kita terlepas dari belenggu dosa. Dia berkata sudah selesai. Dia menang atas keadaan dunia. Ingat baik-baik. Keadaan harus tunduk atas kebenaran. Kebenaran mengalahkan keadaan. Bangkitkan iman saudara. Dan kau berkata kepada keadaanmu, sudah selesai. Pandemi sudah selesai. Loh, Efraim masih jalan. Sudah selesai dalam keluarga saya. Bobrokan, kebangkrutan sudah selesai. Dan yang ketiga, Yesus menang atas dunia. Untuk apa? Teritorial kerajaan sorga berlaku dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Apa yang saudara mesti lakukan? Kasih Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kasih Tuhan walaupun engkau sedang ragu-ragu. Kasih Tuhan walaupun engkau sedang takut. Kasihi Tuhan walaupun engkau gak percaya. Bukan karena berkat kita mengasihi Tuhan. Karena dia sudah mati dan tebus dosa kita 2000 tahun yang lalu. Kita mengasihi dia. Dan engkau akan lihat kasih karunia Tuhan akan cukup dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Yang terakhir, tinggal di dalam dia. Kalau engkau tinggal di dalam dia, engkau akan lihat janjinya adalah ya dan amin. Dia tidak pernah terlambat di dalam waktu apapun dalam kehidupan saudara. Yang kedua, dia siapkan yang terbaik dalam kehidupanmu. Karena engkau bukan orang lain lagi. Engkau sudah tinggal di dalam dia. Dan engkau akan melihat kedahsyatan dan kebesaran Tuhan kita terjadi dalam kehidupanmu. Selamat Paskah buat bapak-bapak di rumah dimanapun tempat Anda berada. Saya berdoa. Yesus menang mengalahkan dunia. Dan kemenangannya bukan cuma punya dia saja. Kemenangannya dia berikan untuk engkau. Dan diberikan untuk saya. Supaya kita hidup menjadi orang yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa sejenak, boleh? Saya berdoa untuk setiap bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun tempat kau berada. Kalau engkau lagi dalam kondisi masalah, kau lagi dalam kondisi yang gak enak, kau dalam kondisi sulit, kalau kau dalam kondisi sukar, engkau hatimu sedang bimbang, angkat tangan kananmu naik ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, aku berdoa Tuhan di mana tempat setiap anak-anakmu berada, jemaatmu berada yang sedang menonton melalui online Tuhan. Aku sangat percaya kuasamu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau yang beracara Tuhan. Kondisi dan keadaan mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena aku percaya kondisi dan keadaan mereka harus tunduk dalam firman. Oleh sebab itu lihat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman jelas katakan oleh bilur-bilurmu sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Oleh sebab itu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan mulai terjadi. Kesehatan sempurna mulai terjadi, kekuatan yang baru mulai terjadi. Yang patah semangat Tuhan beri semangat yang baru. Yang lemah engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini Tuhan aku berdoa, apa yang terbaik yang surga sediakan mengalir dan tercurah dalam setiap kehidupan keluarga anak-anakku. Di mana tempat mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mulai menang atas keadaan mereka. Mereka mulai menang atas sakit penyakit mereka. Mereka mulai menang atas kondisi mereka. Karena aku percaya mujizat Tuhan mulai terjadi. Lihat setiap tangan-tangan yang terangkat naik ke atas. Yang tangan kirinya ditaruh di dada. Aku berdoa setiap pergumulan mereka, permohonan mereka. Engkau
Tuhan yang mendengar. Dan aku percaya tangan Tuhan sanggup berperkara dan bertindak dalam kehidupan mereka. Mujizat mulai terjadi. Sesuatu yang terbaik, yang lebih baik, lebih besar dari apa yang pernah kami pikirkan dan doakan. Itu yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan mereka. Aku declare di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Jehovah Jireh, Engkau Tuhan yang menyediakan di dalam kehidupan kami. Engkau Jehovah Rofe, Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Jehovah Nifsi, panji keselamatan. Engkau Jehovah Shalom, sumber damai sejahtera. Engkau Jehovah Sebaot yang maha besar. Engkau Jehovah Sua, Engkau yang bertindak, berperang dan menyelamatkan. Bapak lihat setiap tangan-tangan yang terangkat naik ke atas, yang taruh tangan kirinya di dada. Kami terima setiap mujizat, kami terima setiap kesembuhan, kami terima setiap terobosan, kami terima setiap jalan keluar, kami terima setiap kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih, aku sudah selesai bicara. Roh Kudus, jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di mana tempat kami berada, melakukan firman-Mu dengan taat dan siap. Roh Kudus yang bantu kami, Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber dari segalanya, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah Paskah kita pada malam hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan acara Paskah kita lewat puji-pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini. Dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari saya undang saudara untuk masuk di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat hari yang luar biasa. Kami sudah merayakan hari di mana Tuhan sudah memberikan seluruh kehidupan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan buat setiap kami, dan oleh pengorbanan-Mu Tuhan kami bisa memiliki pengharapan dan kami juga bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat kehidupan setiap kami masing-masing. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu dan kami sangat berbangga, berterima kasih untuk kemenangan-kemenangan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Mari ya Tuhan, biar anugerah dan kasih karunia Tuhan akan selalu ada menyertai setiap kehidupan kami. Dengan anugerah dan kasih karunia-Mu itu Tuhan, kami bisa menghadapi hidup kami di dalam kekuatan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami, akan menyertai kami seumur hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Ini kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Saudara mengangkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi, kiranya anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.